Konsultasi khusus pemetaan minat atau bakat dan webinar anak silakan menghubungi 0812 1818 4712. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ayah. Ya, ya. Ini namanya Pak Endang Kurniawan, betul ya? Betul betul. Aslinya dari mana ini? Kalau orang tua sih dari Jawa Barat, cuma saya lahir besar di Kalimantan Timur, Kaltim. Iya, pantas namanya nama Jawa Barat, tapi logatnya logat Kalimantan. Baik, iya saya sudah baca laporan yang diberikan manajemen ke saya dan ini cukup komplit ya, cukup lengkap. Tapi kelihatannya mungkin Bapak sendiri masih bingung ya menentukan kira-kira yang mana ini. Nah, ya doakanlah, mohon doanya mudah-mudahan saya bisa bikin sekolah yang fokusnya itu memang membantu anak memandu dia cocoknya jadi apa atau mestinya kemana dan mengambil jurusan apa. Sebelum kita mulai Pak Endang, ada yang ingin disampaikan? Eh, Sebenarnya saya memang apa ya dari dulu itu bingung ayah ini mah. Ya, Apa menentukan ini saya kuat di mana kok kayak semuanya saya kerjain nih pernah saya kerjain gitu. Makanya saya ikut ini ya harapannya bisa walaupun usia sudah hampir 40 ya, paling tidak karena saya punya keinginan anak-anak ke depan tidak seperti saya gitu. Apa istilahnya tidak terarah dan seterusnya sehingga paling tidak saya mengawali diri saya ini untuk sisa usia ini bisa fokus ke sesuatu yang memang ini apa yang dominan dari saya gitu. Itu aja sih ya. ya, saya sudah pelajari filenya dan ini sangat memungkinkan. Situasi Bapak itu sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan ini. Dibanding ketika saya dulu melakukan eh, pindah profesi ya atau mengambil profesi yang khusus jadi ayah Edi itu kira-kira dulu dimulai usia 33 tahun. Sama juga anak saya masih kecil-kecil juga dan itu sangat beresiko apalagi istri saya waktu itu bekerja sih kemudian berhenti bekerja ya setelah itu. Tapi kalau Bapak kelihatannya lebih lebih pas lagi kondisinya ya karena istri Bapak bekerja juga ya. Benar, ayah. Nah, jadi lebih leluasa resikonya bisa diminimalisir. Nah, begini Pak Andang ya, apakah Bapak, oh ya ngomong-ngomong taunya dari mana nih? Sebenarnya dulu saya tuh mungkin sejak kuliah tuh pernah mendengar rekaman-rekaman radionya ayah. Cuma saya lama karena saya di pendidikan agama Islam dulu kuliah. Nah, ini terbaru ini kok nggak sengaja saya pergi ke perpustakaan ketemu langsung bukunya ayah. Saya teringat Oh, lagi memori itu gitu. Jadi habis itu saya coba cari di YouTube. Ketemu ada nomornya langsung saya hubungin. oh. Ya, ini petunjuk Tuhan kelihatannya Pak ya. Petunjuk Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan petunjuk dengan cara-cara yang seolah-olah kebetulan, tapi sebenarnya nggak kebetulan. Jadi kalau kita sampai di usia tertentu, misalnya 33 lah saya dulu, itu akan terus diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu tuh sebenarnya nggak di sini, kamu kerjanya mestinya jangan ini gitu. Kenapa? Karena kita kan terlahir membawa takdir, Pak. Ada takdir yang ditugaskan oleh Tuhan untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, biasanya nanti masuknya ke garis nasib namanya, bukan garis takdir. Nah, kalau sudah nasib ini ya biasanya hidupnya nggak bahagia, rezekinya nggak lancar, macam-macam lah. Karena memang bukan rencana Tuhan ke sana gitu. Jadi ya kita ingin sebenarnya kita sendiri berada atau menjalani garis takdir kita. Karena itu kan pertanggungjawaban tugas dari Tuhan yang amanahnya begitu. Terlebih lagi nanti untuk anak-anak kita harusnya kita lebih baik lagi dari kita ya. Jadi jangan sampai sadar gitu baru pas diingatkan Tuhan di usia ya 33, 35 sampai 40. 40 ini udah batas akhir sebenarnya ya. Jadi Tuhan udah sayang banget gitu. Ayolah, ayolah gitu. Makanya dikasihlah cara-cara ketemu bukunya dan sebagainya dan Bapak cepat ngambil keputusan.
Nah, jadi begini Pak, meskipun kita nggak ingat ya, kita ini ditakdirkan jadi apa, tapi Tuhan itu baik sekali. Jadi Tuhan itu kasih tanda-tanda. Mungkin kalau Bapak lihat YouTube-nya, udah pernah melihat kalau saya bisa membaca tanda-tanda yang dikasih Tuhan melalui tubuh kita, gitu. Nah, mulai dari rambut ya, makanya di sini Bapak cerita rambut ya, rambut dan sebagainya rapi dan sebagainya. Nah, kalau rambut seperti Bapak ini, kalau ini adalah favoritnya Bapak selalu rapi, ya berarti Bapak memiliki potensi untuk orang bawaan lahirnya itu analisis melankolis ya. Analisis melankolis orang yang tertata, rapi, teratur, kemudian menyukai hal baru tapi kurang berani mengambil resiko gitu. Menyukai hal baru tapi nggak berani ngambil resiko itu. Jadi perlu dorongan. Nah, itu emang tipologi bawaan lahir. Tapi orangnya hati-hati, sangat perhitungan, nggak sembarangan, tertata, teratur gitu. Nah, semua punya kelebihan. Nah, jadi mungkin profesi Bapak nanti ada hubungannya dengan model rambut klimis atau rapi ini, begitu. Nanti kita lihat ya. Kemudian dari dahinya jelas lebar dahi Bapak itu ya. Jadi Bapak itu termasuk tipe analis dan pemikir. Jadi kalau ada apa-apa ya dipikirin gitu. Bahkan hal kecil-kecil aja jadi pikiran. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita berjodoh, jodoh kita itu adalah orang yang lebih santai dari kita, orang yang lebih cheerful dari kita, biasanya begitu. Untuk mengimbangi kehidupan kita supaya tidak serius terus begitu. Nah, dari dahi tersebut itu biasanya profesi Bapak juga nanti ada hubungannya dengan inspirasi, pemikiran, thinking dan sebagainya yang ada hubungannya dengan analisa. Nanti kita lihat hubungannya ya. Karena di sini kan Bapak ngasih keterangan sangat jelas supaya waktunya cukup, kita akan percepat supaya nanti kita lebih masuk ke menggali kira-kira yang mana nih dari semua ini, terus nanti persiapan untuk ganti profesinya seperti apa. Jadi ketika selesai konsultasi ini Bapak bisa langsung mulai dan nanti bisa update status sama saya, udah sampai di sini perjalanannya, udah sampai di sini. Karena saya pernah membimbing suami istri dokter, ya sayangnya waktu itu di Bali, jadi live ya, nggak ada recordingnya. Itu sekarang sudah luar biasa sekali ya, yang dokternya itu ternyata sukanya adalah komputer, programming. Nah yang istrinya itu sukanya bisnis, tapi dua-duanya dokter. Akhirnya mereka membuka usaha yang namanya kayak apotik 24 itu ya. Sama klinik. Jadi suaminya yang bikin program, istrinya yang mengelola. Sekarang happy sekali dan luar biasa ya, percepatan perekonomiannya atau income-nya bagus sekali. Bahkan sampai seluruh keluarga, saudara-saudara, ponakan semua disuruh ketemu sama saya untuk konsultasi. Nah, mudah-mudahan Bapak juga nanti seperti itu. Amin, amin. Ya, karena kalau udah di garis takdir itu ya hidupnya bahagia, rezekinya berkecukupan dan lancar pastinya. Kemudian dari alis ya Pak ya. Alisnya panjang dan tebal, alis panjang dan tebal ya. Kiri kanan hampir sama, nggak ada yang tinggi rendah. Hampir sama ya. Nah, panjang ini jelas ini menunjukkan tekun. Jadi kalau Bapak udah menyukai sesuatu, ingin sesuatu itu tekun ngerjainnya gitu ya, dari awal sampai akhir. Jadi nggak setengah-setengah orangnya. Gitu, pengen segala sesuatunya tuh mungkin sempurna begitu ya, sebaik-baiknya kalau bisa diusahakan. Nah, ini kiri kanan sama. Jadi pertama Bapak adalah orang yang tekun, kemudian tebal tuh kemauannya keras. Ya, kemampuannya keras. Hanya karena Bapak adalah analisis melankolis, jadi seringkali ragu sama bimbang. Ya, ya, ya. Ya, jadi Benar. kurang berani ngambil keputusan gitu. Jadi terus dihantui. Nah, dalam case ini kita perlu orang lain untuk bertukar pikiran. Jadi kayak konsultasi ini akan sangat sekali membantu Bapak ya. Yang jelas Bapak punya potensi di alisnya bagus sekali ya, tebal dan panjang. Artinya kalau Bapak mengerjakan sesuatu secara tekun, nanti pasti sukses. Karena sukses itu kan buah dari ketekunan, dari proses. Dan proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, kemudian berikutnya dari mata ya. Matanya ini ada jelas menunjukkan mata analisis. Analisis melankolis. Itu kelihatan dari mana? Dari bola matanya agak ketarik ke atas sedikit Pak.
gitu ya, tidak persis Ya, di ya, tengah, jadi kayak agak ngantuk gitu. ya, Tapi ya. itu memang dari sananya itu menunjukkan bapak orang visual. Visual itu suka belajar, lebih cepat belajar kalau pakai gambar, pakai ilustrasi, itu menggunakan kayak ya metode YouTube dan sebagainya. Pokoknya begitulah cara bapak belajar itu lebih cepat. Dan kegiatan-kegiatan yang bapak sukai juga yang ada hubungannya dengan seperti itu, visual namanya ya. Ah, Bapak tipe orang yang memperhatikan. Jadi kalau ada apa-apa tuh Bapak perhatikan. Kalau misalnya ikut acara apa dan sebagainya Bapak perhatikan. Terus dicerna. Nah, baru ngomong tuh setelah paham. Jadi Bapak tuh kalau ngomong nggak asal ngomong. Gitu. Sangat hati-hati sekali. Jadi ya setelah paham tahu baru bicara, baru ngomong, baru bertanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kemudian hidung ya, hidungnya bagus ya, mancung tapi nggak terlalu lancip. Nah, kalau mancung terlalu lancip itu agak-agak tegaan orangnya. Tapi kalau bapak Ya. mancung nggak terlalu lancip, jadi bagus. Bagusnya begini ya, orang mancung itu kalau dia sebenarnya sudah diyakinkan untuk menekuni sesuatu, dia bisa fokus, gitu. Fokus, jadi nggak mudah terganggu, nggak pengen ke sini dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah diyakinkan, nah bapak ini tipe orang yang perlu diyakinkan. Betul sekali ya. Untuk bisa meyakini sesuatu tuh bapak susah sekali gitu ya, penuh keraguan. Tapi kalau sudah diyakinkan dan yakin, nah itu bisa fokus mengerjakan. Nah, kemudian dari garis bibir ya, garis bibirnya datar karena ada yang tarikannya ke bawah, ada yang tarikannya ke atas. Kalau yang tarikannya ke atas itu orangnya ramah, full senyum, suka bergaul. Nah, tapi kalau yang ke bawah itu orangnya pendiam, kurang suka bergaul dan kurang banyak bicara. Nah, Bapak ini datar di tengah-tengah, gitu ya, tidak atas, tidak bawah. Jadi fleksibel. Kalau memang perlu tersenyum, tersenyum. Kalau perlu bicara, bicara. Begitu kira-kira tipenya. Tapi kalau enggak, memilih diam. Rasanya begitu enggak, Pak? Betul lah ya, memang begitu. Nah, memang begitu ya. Ah, Baik, buat Bapak itu bicara penuh kehati-hatian. Jadi nggak boleh sembarangan bicara. Apalagi Bapak tuh orang menjaga perasaan orang lain. Gitu. Iya, iya. Jangan sampai tersinggung, jangan sampai berkonflik. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Secara keseluruhan wajahnya bagus. Wajahnya adalah profesi-profesi yang hubungannya agak serius, Pak. Gitu nanti ya. Terus dari tubuh, boleh berdiri, Pak. Biar kita Ya. lihat ya. Oke, baik. Ya, cukup, Pak. Cukup ya. Ya. Tubuhnya tengah-tengah ya. Dia bukan auditori, juga dia bukan kinestetik, tengah-tengah. Nah, pertanyaan saya, waktu kecil lincah bergerak atau pendiam? Wah, lincah banget. Lincah sekali. Ketika lincah bergerak itu sambil bersuara atau sambil diam? Bersuara enggak ya? Sepertinya, lupa-lupa aja. Bersuara kayaknya ya. Sambil bersuara ya. Baik. Nah, berarti kecenderungannya tarikannya ke kinestetik ya. Ke kinestetik. Nah, ke kinestetik karena Bapak nggak gemuk gitu ya. Nggak gemuk. Kalau saya kan agak besar, agak gemuk ya. Saya auditori gitu. Nah, kalau Bapak kinestetik, jadi kinestetik sama analisis melankolis. Jadi, yang profesinya nanti memerlukan pergerakan tubuh. Dan pergerakan tubuhnya itu pergerakan tubuh kayaknya si kinestetik kasar ya. Kasar itu artinya pergerakan tubuh kaki dan tangan. Kalau kinestetik halus itu cuma tangan. Jadi biasanya dia kerja di alat, di komputer dan sebagainya. Tapi kalau kinestetik kasar itu adalah pergerakan kaki. Jadi dia harus keluar ruang, ya, yang ada bergeraknya bergerak tubuh, bukan bergerak jari jemari. Iya, iya, benar ya. Saya nggak tahan kalau terlalu lama Baik, duduk. ya, baik. Nah, jadi itu gambaran umum dari wajah kita, dari tubuh kita, dari garis-garis yang diberikan Tuhan di wajah kita. Jadi profesi Bapak, ya tentunya ada pergerakannya, tapi cenderung untuk sesuatu hal yang lebih serius. Nah, nanti kita cocokkan antara modalitas tubuh, nah kita baca lagi dengan modalitas bawaan lahir, sifat bawaan lahir.
Nah, kalau itu cocok satu sama lain, maka kita berarti tidak salah arah dalam hal membacanya. Nah, sekarang kita mulai membandingkan antara peta yang tampak di penampilan kita dengan sifat bawaan lahir. Sifat bawaan lahir itu udah dari sananya, ya, nggak dibentuk, ya dari sananya begitu. Nah, kita akan membaca, mohon izin untuk sharing screen ya. Ya, ya. Nah, apakah gambarnya sudah kelihatan? Jelas. Jelas ya. Pernah lihat gambar ini? Pernah. Kemarin Pernah. dikirim. Oh ya. Nah, saya jelaskan kalau pernah ya. Di sini ada 4 kotak, ada 4 warna juga. Di dalam setiap kotak ada sifat-sifat bawaan lahir yang kemungkinan dianggap sebagai kekuatan sekaligus kelemahan. Jadi tiap kotak itu selalu ada kekuatan dan kelemahan. Jadi tidak ada orang yang kekuatan semua atau kelemahan semua. Mereka sifatnya berhimpit, berpasangan. Nah, kalau kita tahu kelemahannya, biasanya kita akan tahu kekuatannya dan sebaliknya. Nah, begitu kira-kira. Nah, sifat-sifat bawaan lahir kita itu ada campuran di seluruh kotak ini. Namun dari campuran 4 kotak ini biasanya ada yang sangat banyak miripnya dengan kita. Yang sangat dominan. Nah, biasanya antara sifat yang ada di sini ada kecocokan dengan wajah kita. Karena wajah kita itu merupakan cermin dari sifat bawaan lahir kita. Nah, kalau dari wajah endang ya, saya melihat kemungkinan besar sifat-sifat yang banyak muncul itu adanya di hijau. Kemudian ada kombinasi habis hijau itu kalau nggak ke biru, ke kuning. Kalau dari wajahnya, saya membacanya cenderungnya dari hijau ke kuning. Baru ketika lagi bad mood atau lagi disorientasi, baru muncul sifat-sifat biru. Nah, di pink ada sedikit. Nah, tapi dominannya di hijau. Coba kita cek dulu ya, kira-kira bener nggak gitu, cocok nggak gitu. Yang pertama, Bapak itu orangnya detail ya, kalau lagi menginginkan sesuatu atau menyukai sesuatu. Kira-kira begitu nggak, Pak? Iya, detail emang. Begitu. Terus mengerjakannya sampai tekun sekali gitu. Jadi kadang-kadang nggak mau diganggu. Bahkan disuruh makan juga suka nanti aja gitu. Rasanya begitu nggak? Iya, Oke. benar ya. Ya. Kemudian kalau belajar sesuatu pengen sampai menguasai betul, nggak mau cuma kulit-kulitnya aja, rasanya gitu nggak? Iya, pengennya begitu emang. Sampai benar-benar paham dalam. Iya. Oke. Kemudian selalu memikirkan, pandai menganalisa, selalu ada pertanyaan ini kenapa ya, atau ini bagaimana ya supaya ini begini begini begini. Nah, selalu ada muncul pertanyaan seperti itu. Rasanya gitu nggak? Iya, saya memang selalu ini kenapa begini, suka menganalisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Iya, betul sekali. Pertanyaan berikutnya adalah kamar Bapak dulu waktu masih muda rapi apa enggak? Kayaknya sih nggak terlalu rapi ya. Enggak terlalu rapi, berarti biru itu ya. Kemudian cenderung sangat teliti, artinya kalau mengerjakan sesuatu suka cek lagi sampai yakin bener gitu. Ya, betul ya. Oke. Terus kalau mengerjakan sesuatu ingin yang terbaik yang bisa kita buat gitu. Wah, itu pasti itu. Oke, terus kalau mau membeli sesuatu sangat penuh pertimbangan supaya nggak keblejok. Keblejok tuh artinya salah beli. Ya, sampai kadang nggak jadi beli. Oke, terus lebih baik pertimbangan kualitas daripada merek gitu nggak? Ya, saya lebih
ke kualitas. Kualitas dulu, terserah mau mereknya apa, nggak penting gitu ya. Iya, Terus kalau bisa murah, kenapa mahal gitu ya? iya, Rasa, iya, iya, oke, rasanya gitu ya. iya, iya, Nah, ini otomatis Pak gitu, bagus ini ya untuk potensi misalnya kita mau bisnis dan sebagainya. Kemudian sering dibercandai teman, tapi iya, kurang pandai bercanda gitu nggak kira-kira? iya. Kalau itu iya, emang saya kurang pandai bercanda. Oke, Seru. pas, good. Cenderung sensitif dan kadang mudah sakit hati dengan perkataan orang, perlakuan orang, gitu nggak kira-kira? Ya, sensitif, sensitif banget lah. Oke, bagus. Nah, berarti kalau sensitif ini memang kekuatannya di art and science. Orang-orang yang punya kekuatan sensitivitas. Nah, ini yang tadi saya bilang, negatifnya mudah sakit hati, tapi positifnya itu adalah dia sangat peka terhadap sesuatu yang kayaknya bakal salah nih, gitu. Artinya Bapak tuh bisa memprediksi, feelingnya kuat sekali kalau sesuatu nih bakal nggak beres nih, gitu. Iya, iya, iya. Ini nggak bener nih, gitu. Jadi punya kemampuan itu. Kemudian kalau sudah nggak suka sesuatu, suka ditunda-tunda, nggak dikerjain. Ya, itu pas sekali. Oke. Kalau sudah suka, ingin segalanya serba sempurna atau perfeksionis. Ya, itu ya, Ya, bener itu. nah ini mestinya begini, ini mestinya begini. Kadang-kadang hal kecil juga Bapak perhatikan. Sampai Iya, kadang-kadang orang lain itu merasa, ih gitu amat sih gitu. iya, iya. Tapi nggak apa-apa, memang ini diberikan oleh Tuhan untuk kebutuhan profesi tertentu. Nah, kemudian kelihatannya si orangnya mudah fleksibel, tapi sebenarnya keras kepala, artinya nggak mudah berkata iya, Iya, gitu. Dan betul. biasanya kalau nggak mau, nggak setuju, lebih memilih diam daripada berkonfrontasi. Ya, betul itu ya. Lebih baik Baik, diam. ya baik. Tapi ini bagus. Keras kepala itu negatif. Sisi positifnya berpendirian teguh. Jadi kalau dia udah yakin ini enggak, ya enggak selamanya gitu. Jadi enggak gampang dipengaruhi orang. Iya, iya, iya. Ini problematiknya adalah sering mengalami kurang percaya diri. Padahal tampilannya oke. Saya lihat di foto yang dikirimin ganteng gitu. Wah ganteng, ini lebih ganteng dari saya kayaknya nih, saya bilang gitu. Ah, tapi nggak tahu kenapa kalau di tempat baru, berkumpul dengan orang baru, atau diminta untuk speech di depan, rasanya nggak pede gitu. Ya, itu. Saya sering mengalami, walaupun sering tampil, kadang tetap aja. Ya, nggak apa-apa. Ini bawaan lahir, nanti kita coba atasi. Nah, ini dia karena dia adalah analisis thinker, jadi seringkali gelisah terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak ada apa-apa juga gitu, tapi khawatir aja bawaannya, terutama di saat-saat mau tidur gitu. Nah, Iya, iya, betul itu. biasanya suka ngelamun, suka mikirin. Nah, sampai kadang-kadang juga susah tidur, apalagi kalau lagi ada persoalan gitu, nggak kira-kira? Betul lah ya. Kalau Baik. itu, Ya. Terus kalau misalnya ada kesalahan atau kegagalan, seringkali menyalahkan diri sendiri yang berlebihan, rasanya gitu nggak? ya, benar itu. Berarti hampir semuanya keluar ya. Ini berarti Mm, mm, mm. banyak ya, banyak kemiripannya di hijau. Nah, positifnya adalah kalau orang hijau ini adalah orang-orang yang cenderung spesialis di bidang tertentu. Gitu. Jadi dia akan sangat ahli. Nah, makanya kita perlu tahu nih bidangnya apa supaya dia jadi ahli. Karena kalau sudah ada ahli, jadi ahli ya, nggak ada yang bisa menyamai, maka sampai kapanpun dia dicari orang. Ya, misalnya saya ya, itu sudah 20 tahun loh jadi ayah Edi. Sampai sekarang masih saja banyak yang cari. Walaupun tempatnya juga sudah pindah ke daerah, dicari terus saja sama orang. Nah, karena memang tidak ada yang menyamai seperti itu.
Nah, coba kita lihat berikutnya. Kalau dari wajah sih tarikannya ke atas, bukan ke biru ya. Biru ini kalau lagi bad mood atau gabut kata anak sekarang. Kalau ingin sesuatu tiba-tiba ya tekadnya kuat gitu. Yang tadinya ragu langsung jadi kuat gitu nggak rasanya? Iya, pokoknya kalau Oke. wah pas oke langsung wah. Jadi apapun ya hujan badai dilalui gitu. Iya, Kemudian kalau mengerjakan sesuatu tuh ingin sampai berhasil, ingin sampai dapat gitu. Nggak berhenti di iya tengah jalan. kalau itu. Oke. Nah, ini dia di sini nggak kayaknya nih. Kalau ada masalah lebih memilih diam dulu daripada ngomong. Ya, biasanya saya begitu. Ya, ini adalah sifat green ya. Kemudian pertimbangannya kalau beli itu tadi kalau bisa murah kenapa harus mahal gitu. Iya, iya. Jadi biasanya kalau mau beli sesuatu itu cari yang murah dan baik lah kira-kira kayak gitu. Makanya surveinya lama, Iya, ngambil betul, betul, betul. keputusannya lama gitu. Nggak mau kebeli apapun buru-buru. Ya, walaupun sebenarnya bukan tipe orang yang cekatan dan sigap, tapi kalau lagi ada maunya tiba-tiba jadi cekatan dan sigap. Cepat, mau segera gitu nggak kira-kira? Iya, itu kelihatan teman-teman juga bilang begitu. Kalau Iya. pas in, Ah, ah, lagi dapat moodnya ya. Kemudian kalau ingin menguasai sih enggak, ingin menguasai enggak, tapi kalau ingin sedikit mengatur iya. nah itu ya. Oke. Kemudian ingin buru-buru gitu, nggak boleh ditunda-tunda kalau lagi ada maunya. Nah, gitu nggak kira-kira? Nah, itu juga iya itu. Oke. Nah, untuk risk taker ini yang seringkali mengalami keraguan nih di awal-awal sih. Kenapa? Karena orangnya penuh pertimbangan. Rasanya gitu nggak? Iya, kalau di awal-awal ini lakukan enggak, lakukan enggak. Iya. Cuma kalau sudah M- yakin, nah itu biasanya resikonya lalui. Iya, ya karena orang hijau ini adalah orang yang sangat penuh perhitungan. Segala sesuatu, terutama hal baru yang beresiko, wah itu bakal dihitung-hitung untung ruginya. Jadi bagus sekali untuk potensi pebisnis. Jadi nggak konyol keputusannya. Kemudian efektif dan efisien itu adalah kalau mau ngapain gitu ya atau ada rencana sesuatu itu dibuat dulu rencananya bahkan beberapa hari sebelumnya dipikirin seperti apa mau lewat mana kalau pergi mau naik apa gitu mana yang biayanya lebih murah kapan berangkatnya gitu nggak rasanya. Iya ya, kalau itu lama lah. Ya, jauh-jauh hari itu kalau Iya. sesuatu itu pasti saya tulis, saya hitung, ya. Ya, jadi bukan orang yang tipe dadakan ya. Iya, iya. Oke. Kemudian pekerja keras ini kalau udah suka sesuatu gitu. Maunya di Ya, kalau itu ya. Oke. Kemudian merasa selalu benar, iya, tapi tidak terlalu dominan. Merasa selalu benar tuh, iya, iya. Artinya kalau udah yakin benar itu susah sekali apa ya dinegosiasi. Rasanya gitu nggak? Ya, ya, kalau itu ya. Oke. Kalau menyepelekan orang lain, kalau ada orang yang cara berpikirnya nggak selevel, rasanya begitu nggak? Iya, kadang-kadang kata istri saya begitu, suka Oke, menyepelekan orang. nggak apa-apa. Ini udah bawaan lahir. Kemudian punya banyak cara dan akal untuk supaya berhasil menembus apa yang diinginkan, meminta sesuatu dan sebagainya. Rasanya gitu nggak? Nah, ya, kalau itu emang saya suka, kalau ini nggak berhasil, saya coba apa ini Ya, cara yang lain, cara yang lain. ya misalnya pengen begini, terus istri nggak boleh tuh. Wah, diusahakan pakai cara ini, alasan itu, gitu nggak rasanya? Iya, iya, iya. Oke. Terus kalau udah ada maunya, nggak peduli orang ngomong apa kek gitu. Ya terserah orang aja, pokoknya saya maunya begini, rasanya gitu nggak? Ya, walaupun sekarang agak ngerem-ngerem kadang ya. Oke, baik. Oke. Kalau sok berkuasa enggak, ya. Kalau sok berkuasa hanya kalau pengen ngatur-ngatur iya.
Ya kalau itu ya. Tidak disukai orang, enggak, tengah-tengah aja lah gitu. Ada yang nggak suka ya mungkin karena nggak cocok tipenya aja, tapi bukan tipe orang yang nggak disukai orang. Kemudian tidak sabaran, mudah marah, rasanya begitu nggak? Iya, itu memang bawaan kayaknya. Walaupun begitu poinnya kadang-kadang bisa ngerem sekarang ya. Baik. Tidak memiliki toleransi kalau sudah ingin sesuatu, pokoknya harus gitu, rasanya gitu nggak? Ya, betul Oke. betul. Nah, keras kepala dan berhati batu ini dalam hal pendirian ini. Kalau udah punya pendirian begini jadi susah sekali. Rasanya gitu nggak? Ya, saya sering kalau berbeda sama istri, saya berbagai macam argumen biasanya sampai dia ikut saya. Bagus. Nah, walaupun nggak banyak bicara, tapi kalau lagi kesel kata-katanya pedes atau nyelekit gitu nggak rasanya? Ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai umur kayak ya. Lebih bijaksana. Nah, pertanyaan saya adalah mana yang lebih dominan antara kuning dan hijau? Aduh, nah ya. Kok saya merasa kayaknya 50-50 ya. Ini kalau saya sih. Ya, nggak apa-apa, dirasakan aja. Memang harus dirasakan ya. 50-50 ya. Maksudnya sepertinya sih kalau saya melihat berimbang aja. Walaupun sepertinya sedikit lebih kuat di apa hijaunya, hijau ya itu di bawah hijaunya. Ya, setuju saya. Wajahnya berkata demikian. Jadi hijau tetap lebih dominan. Kemudian kuning ini adalah sifat yang diberikan oleh Tuhan untuk mendukung mewujudkan rencananya. Jadi dikasih kuning. Nah, tapi kalau memang betul punya kuning, biasanya kalau lagi gabut, bad mood itu muncul biru. Biru itu adalah di sisi kelemahannya. Jadi nggak punya tujuan jelas. Ya, Kemudian boros dengan waktu, nggak ngapa-ngapain. bener banget itu. Jadi cuek gitu, nggak dikerja-kerjain. Ada Ya, masalah ya. nggak mau terus terang, lebih Bener itu. memilih diam sampai orang pada bingung. Terus sulit membuat keputusan. Kemudian ya begitu kira-kira. Jadi bad mood aja ini. Ini bukan bawaan lahir ya. Tapi Hmm. refleks kalau kita punya kuning, bad moodnya larinya ke biru. Nah, berikutnya di pink nih. Di pink kalau saya melihat mungkin yang muncul di sini adalah banyak ide. Ya, kalau itu benar ayah. Saya tuh kalau sudah mikir duduk itu banyak yang keluar itu. Ya, oke. Mungkin sedikit ada up to date modis. Jadi pengen tampil rapi, keren, elegan gitu. Wah, iya kalau itu memang bawa bawa kayaknya dari kecil kayaknya. Ya, jadi milih baju pun nggak mau sembarangan, yang pas betul ya, yang Iya, iya, cocok. iya. Jadi beli itu karena selera, di samping juga harga. Nah, ini yang muncul Iya. di sini. Nah, saya nggak tahu ini apakah suka barang ketinggalan atau naruh barang lupa, muncul nggak ini? Muncul iya itu eh sekarang istri saya kok udah lupa katanya. Ya, 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 ya. Terus pendirian nggak tetap, kadang mau begini, besok begitu, lusa begitu. Rasanya gitu nggak? Iya, karena banyaknya ide kali atau banyaknya pikiran Iya, itu. ya, baik. Nah, terkadang terlalu banyak ide tapi nggak ada tidak lanjut ya, cuma sebatas ide aja. Rasanya gitu nggak? Banyak itu ya. Oke. Nanti kita urai nih kalau muncul seperti ini. Ini sebenarnya muncul karena dampak dari ketika kita tidak punya petunjuk yang jelas. Nah, hari ini kita sedang membaca petunjuknya. Kalau petunjuknya jelas, maka di sini nanti akan nggak muncul yang negatif side-nya. Yang muncul banyak idenya nanti. Orang yang seperti ini itu biasanya karirnya dimulai dari hijau,
kuning, pink. Maksudnya seperti apa? Hijau ini adalah kita menemukan satu hal atau sesuatu yang paling menarik dan membahagiakan dia untuk ditekuni. Jadi hijau tuh begitu kira-kira ya. Spesialis. Jadi nanti dia ahli di bidang tertentu. Dia akan terkenal di bidang itu. Jadi potensinya hijau itu akan terkenal. Gitu. Atau disebut sebagai orang ahli lah. Kalau mau cari ini ya orangnya ini. Kalau mau parenting ya ayah Edi gitulah kira-kira. Kemudian kuning ini diberikan sebagai kemampuan untuk mewujudkan keahliannya dia menjadi sebuah profesi. Jadi kalau orang punya hijau dan kuning dan kuat, itu mestinya nggak akan gagal gitu. Nah, kenapa Bapak sampai 40 begini? Karena ini adalah benar-benar kesalahan sistem pendidikan kita. Pendidikan kita itu sistemnya adalah membuat anak harus belajar, bukan mengetahui siapa dirinya, apa kekuatannya, nanti jadi apa, baru nanti apa yang perlu dipelajari. Jadi akibatnya karena anak disuruh belajar, ketika sudah selesai belajar dia nggak tahu mau ngapain. Untuk apa ini semua yang dia pelajari? Nah, ini yang terjadi pada saya waktu itu. Pada Bapak juga dan pada semua anak Indonesia yang menggunakan kurikulum ini. Makanya saya pernah buat sekolah saya itu yang pertama adalah mengidentifikasi ini Tuhan memberi kehebatan apa saja yang dimiliki anak ini seperti hari ini. Baru nanti profesi apa kira-kira yang cocok bagi dia, baru kita bicara dia perlu belajar apa, perlu sekolah nggak? Gitu. Kalau misalnya belajarnya harus lewat sekolah, kalau enggak lewat kursus atau lewat apapun. Nah, jadi Bapak sudah jelas ini adalah dikasih prototipenya orang sukses. Jadi habis ketemu saya ini harus sukses, Pak. Kata Tuhan. Amin. Ya, karena modalnya udah dikasih loh. Tinggal kamu putar modalnya itu. Kalau nggak berputar, ya bukan salah saya kata Tuhan. Jadi karirnya Bapak ini akan sangat bagus. Next ya. Sekarang saya mau tanya. Ini penting buat saya pertanyaan ini. Walaupun mungkin orang lain kurang nyaman, tapi buat saya perlu. Bapak mau jadi orang kaya nggak? Oh, sangat. Oke. Seberapa kaya? Saya itu, pokoknya sampai saya tulis pokoknya, ya saya bisa bantu banyak orang lah, sekaya-kayanya. Oke, bagus. Sekaya-kayanya. Jadi kita harus berani state begitu. Karena kaya miskin itu pilihan kita sendiri. Tuhan tidak pernah kasih genetika calon orang miskin, nggak ada itu. Calon orang kaya enggak, kita pilih. Kita mau jadi orang kaya, jadi nanti orang kaya. Apalagi Tuhan udah kasih modalnya kayak begini, ini modal calon orang sukses gitu. Nah, tinggal mau seberapa sukses. Kalau sukses itu salah satu kriterianya adalah kaya, maka mau seberapa kaya. Jadi harus itu di state. Kalau punya mobil maunya apa? Berapa? Punya rumah seberapa besar? Seperti apa? Income gimana? Kalau mau bikin rumah seperti apa? Kalau mau nyumbang, misalnya nyumbang masjid, berapa masjid misalnya gitu. Dan sebagainya. Jadi itu harus ada di kepala kita. Karena apa yang ada di kepala kita itu ada di garis takdir kita. Begitu rumusnya. Kenapa setiap orang isi kepalanya gak sama? Karena takdirnya beda-beda. Nah, sekarang saya tanya, Bapak berapa bersaudara? Saya yang ibu bapak 2, yang beda ibu 1. Itu kalau diajakin ngobrol pasti isi kepalanya beda-beda. Ya. Ada yang bilang misalnya begini ya, saya mah yang penting cukup lah dan sekarang ini juga udah cukup kok gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu isi kepala dia, itu pilihan dia. Nah biasanya takdirnya ya ada di situ, takdir rezekinya ya. Nah kalau kita misalnya pengen jadi orang kaya, takdir rezeki kita itu ya di orang kaya. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, apalagi sama saya bicara ini, ayo kita wujudkan. Hari ini kita sedang mewujudkan apa yang ada di kepala Bapak supaya jadi kenyataan. Nah, jadi jelas ya, Bapak adalah seorang spesialis, ya, belajar dulu, menekuni dulu, baru masuk ke sini. Kerjakan.
Ini adalah orang yang pandai mengerjakan. Jadi mulai dari perencanaan sampai dieksekusi gitu. Bapak tuh pandai mengeksekusi sampai selesai, sampai Bapak pun punya kemampuan untuk mengajarkan orang lain loh. Karena tipe Bapak ini orang yang nggak bisa berhenti. Maksud saya begini ya, kalau udah selesai ini satu, udah dikuasai satu, Bapak pengen coba yang lain lagi, tambah lagi, improve lagi. Dan Bapak biasanya ingin mencari orang yang bisa membantu mengerjakan itu supaya Bapak bisa pindah ke bidang lain. Rasanya gitu nggak? Ah, bener banget. Nah, ini sudah kata Tuhan, sudah gamblang. Kata Tuhan, pandang, udah 40 nih. Kalau kamu masih di sini-sini aja, waduh, kamu perlu ketemu ayah gitu. Nah, mungkin Tuhan berbicara melalui suara saya. Kan kalau suara langsung dari Tuhan kita ngeri-ngeri juga kan gitu. Ada suara nggak ada penampakan. Kira-kira begitulah ya. Nah, nanti ciri-cirinya adalah akan terjadi kebetulan demi kebetulan. Nah, ini percayalah, berkali-kali ini terjadi pada klien saya. Setelah ketemu saya akan terjadi kebetulan, kebetulan, kebetulan. Itu seperti pintu yang dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Nah, jangan kita lengah itu kalau ada kebetulan. Itu adalah tuntunan dari Tuhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Pandang? Belum sih ayah. Belum ya, tapi cukup jelas ya. Jelas. Cukup kegambar ya siapa Bapak yang sesungguhnya ya. Insya Allah. Dan kekuatannya di mana, harus mulai dari mana. Kalau gitu saya tutup ya. Baik. Nah, saya jadi makin pede ini ya untuk untuk membuka lembaran takdir Bapak karena dikasihnya luar biasa ini. Ini nggak boleh putus kontak kita Pak setelah ini ya. Bapak perlu terus keep in touch sama saya, mengupdate sampai sejauh mana. Insya Allah ayah. Setelah kita membaca peta wajah dan tubuh, mohon maaf, kemudian peta sifat bawaan lahir, kegambar sudah. Nah, sekarang peta itu akan membimbing kita untuk memilih profesi mana ini yang paling cocok dengan peta itu. Nah, yuk kita ulas satu-satu. Nah, saya minta Bapak menulis 10 poin. Kemudian diisi semuanya dengan PD sekali. Nah, ini adalah salah satu petunjuk bahwa orang tersebut akan sukses, Pak. Karena ini penting buat saya dan penting juga buat Bapak. Jadi kita coba gali, kita urai yang mana ini kira-kira ya, biar Bapak nanti fokus ke satu titik tertentu. Iya. Pertama, membaca buku. Membaca buku suka, itu buku apa yang biasanya Bapak baca kebanyakannya, tentang apa itu? Saya yang paling banyak itu sejak dulu baca buku tentang hal-hal yang membangun, apa ya, buku-buku yang membangun pribadi gitu. Motivasi dan inspirasi. Iya, motivasi, inspirasi. Kemudian setelah itu bisnis, termasuk buku-buku tentang psikologi ya. Iya. Suka juga. Iya. Tapi yang paling banyak itu tentang motivasi sukses, kemudian bisnis, membangun pribadi, ya sejenis itu ayah buku-buku begitu. Oke. Membaca profil-profil orang sukses, orang-orang, itu saya suka baca. Oh, jadi self development ya kira-kira ya. Nah, iya, seperti itu. Baik. Nah, ini salah satu petunjuk lagi dari Tuhan bahwa semua orang sukses itu suka baca buku. Kemudian mengikuti seminar motivasi sukses. Pernah ikut seminar siapa? Dulu tuh waktu entrepreneur itu university, saya lupa sampai. Saya pernah ikut bisnis yang paling banyak. Kemudian seperti parenting, hal yang berkaitan dengan manusia itu yang paling banyak saya ikutin. Kalau bisnis, siapa sampai lupa saya ya. Ya, enggak apa-apa. Puri Chandra dulu awal-awal saya. Oh, Puri Puri Chandra. Chandra ya. Setelah itu ada beberapa yang lain lah. Ya, saya juga jadi ayah Edi ini karena ikut baca buku juga. Penulisnya saya lupa, tapi dulu sempat berteman malah sama penulisnya.
sempat ketemu juga. Ya, judul bukunya itu Jangan Mau Selamanya Jadi Orang Gajian. Oh, Valentino, Valentino. Valentino ya, Valentino siapa Oh, itu? Valentino ya, Dinci, Valentino saya Dinci. pernah ketemu langsung ikutnya betul lah ya, baca buku juga saya. Ya, Valentino Beliau, Dinci ya. Valentino sih. Pernah ketemu ngobrol ini kok dekat sama saya lumayan lah Oh, gitu. Dan itu provokasinya Valentino Densi. Akhirnya saya berani mengambil profesi Ayah Edi. begitu. Ya. Kemudian menonton video ceramah motivasi sukses bisnis pengembangan diri. Nah, pertanyaan saya begini, ketika menonton eh, yang Bapak ambil itu adalah untuk diri pribadi atau membayangkan suatu saat akan berbagi seperti dia? Saya pertama nonton itu memang untuk diri pribadi. Saya mengambil ilmunya untuk saya praktekkan. Oke, dipraktekkan ya. Jadi bukan untuk Iya. nanti seperti dia gitu ya, menginspirasi dan memotivasi orang lain. Ada keinginan itu juga, tapi yang lebih besar saya praktekkan sendiri. Oh, Kalau baik. kayak Baik, ya kan nanti kalau udah berhasil, ya kita ngomong apa aja didengerin orang ya Pak ya. nah itu dia. Baik. Bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan orang sukses. Apa tujuannya, Pak? Ia mendapatkan inspirasi, semangatnya. Biasa orang berbagi kan, cerita Iya. hidup sebagainya. Saya suka memang. Oke, berarti untuk insight sendiri ya. Ya, insight. Baik. Menyukai dunia filantropi dan charity. Wah, ini luar biasa. Ini saya kagum sama Bapak. Ini harus kita wujudkan ini, Pak. Di Indonesia ini sangat jarang orang yang bercita-cita jadi filantropi. Kebanyakan mereka kaya, habis kaya lupa nggak tahu mau ngapain. Sangat sedikit sekali filantropi di Indonesia. Beda sama di luar negeri ya. Di luar negeri hampir setiap orang sukses itu cita-citanya filantropi. Makanya ujung dari semua proses pencapaian mereka adalah buka yayasan, foundation. Ya terserah mau yayasannya untuk penyakit kah, untuk orang duafa kah, itu bebas ya. Tapi intinya adalah ujung dari semua pencapaian sukses itu berbagi. Ya. Tokoh filantropi siapa yang menginspirasi Bapak? Siapa ya? Saya sampai nggak terlalu paham kalau tokohnya, tapi Ronaldo? Ronaldo cuma tuh saya dulu. filantropi loh. Oh iya, betul betul betul. Banyak sekali dia berbagi itu. Nah, saya ke tokoh tidak terlalu Wow, terlalu lebih ke filantropinya, kegiatannya, aktivitasnya. baik, baik. Biasanya kalau orang punya ide filantropi seperti ini, udah jelas ini rezekinya bakal besar. Amin, amin. Karena dia adalah orang yang dititipi Tuhan untuk misi filantropi ini. Jadi nanti Bahkan kalau saya, iya silakan. bahkan saya sudah buat yayasan ayah. Oh, Sudah siapin. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena begini, Tuhan itu mau nitipin rezeki pada orang-orang yang serius dan pantas untuk dititipi. Ya, kan rezeki yang kita punya ini sebenarnya cuma titipan Tuhan, Pak. Gitu. Seberapa besar yang kita terima, nah itu seberapa besar Tuhan ingin menitipkan ke kita. Nah, seberapa besar yang dititipkan Tuhan sih, seberapa besar mimpi kita terhadap rezeki itu mau diapain gitu. Nah, seperti itu. Kemudian meng-create ide-ide. Ini ide apa Pak yang paling Bapak suka create? Ya, pertama bisnis, yang kedua di bidang ininya, charity filantropinya. Saya kadang kalau dapat ide bisnis, ya ditulis aja kadang-kadang, walaupun tidak ada ya, kadang-kadang langkah untuk realisasinya belum, tapi saya buat gitu. Oh, mendengar ceramah, melihat, membaca, ketemu orang, melihat, terinspirasi, saya coba buat coret-coretan. Nanti ketemu apa lagi, buat lagi coret, ditulis dan seterusnya. Begitu juga begitu ada di filantropi, saya tulis dulu gitu. Intinya seperti itu. Ya, oke, baik. Kemudian kalau berorganisasi ini maksudnya apa Pak? Ya, saya sejak kecil itu suka, karena suka ngumpul sama orang. Ketika
kuliah khususnya, sejak kuliah itu saya memang aktif berorganisasi, jadi ya memang suka berorganisasi. Bahkan organisasi apa aja yang baik. Eh, apakah dalam berorganisasi ini ada tujuan untuk membangun jaringan supaya kalau saya punya bisnis jadi lebih memudahkan atau membantu? Ada nggak arah ke sana? Ya, itu awalnya tidak terpikir ayah untuk ke sana. Cuma belakangan, iya ya, ternyata ini banyak manfaatnya untuk tujuan saya. Ini mohon maaf ayah, ini karena dekat masjid, mungkin suaranya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah biasa kok, di tempat saya juga banyak masjid. Kalau udah deket-deket sholat biasanya ya 3 masjid barengan gitu. Waktu Indonesia Tengah ya soalnya. Iya, Nggak iya, apa. iya, iya. Nggak apa-apa Pak, santai aja kita. Baik, baik. Berarti berorganisasi ini sebenarnya lebih kepada untuk membangun jaringan ya, punya kenalan banyak, jadi punya info banyak, punya kesempatan banyak gitu nggak kira-kira Pak? Awalnya dulu saya senang aja ketemu orang karena dapat ilmu, dapat pengalaman awalnya. Cuma belakangan kemudian saya beralih, wah karena dapat manfaat gitu. Nah, ketika satu contoh misalnya ya, saya sekarang profesi di konsultan pajak. Itu saya tidak sengaja juga. Saya basic saya pendidikan agama Islam, guru walaupun nggak pernah ngajar formal yang nggak pernah pengalaman. Itu awalnya juga kebetulan karena dari teman organisasi. Begitu saya kayaknya bagus nih, saya coba aja. Saya nggak pernah tertutup, coba aja. Begitu nyoba, saya belajar ikut apa namanya ambil sertifikatnya, menerjuni ternyata bisa juga gitu. Nah itu awal mulanya dari organisasi. Baik, Nah itu aja contoh aja gitu. ya Dari situ berarti ternyata dapat manfaat gitu ternyata di organisasi. baik, berarti ini ada hubungannya dengan mencoba hal-hal baru ya. Ya, Kalau traveling Pak, ini lebih suka untuk relaksasi atau ada hubungannya sama bisnis traveling? awalnya sih anu aja untuk relaksasi aja ya, suka aja. Relaksasi ya. Baik. Sekarang kita coba dalami ya. Ini mengarahnya semua adalah alat bantu untuk berbisnis, Pak. Oh iya, Jadi kalau dari semua yang Bapak tulis ini, itu payungnya, gambaran besarnya itu bisnis, Pak. Karena kalau Bapak berbisnis, maka semua ini akan bisa ngikut, terbawa. Misalnya, ketika Bapak berbisnis, ya, saya coba kaitkan ya. Saya kan lagi mencari ini teka-tekinya, kira-kira menginduk kemana. Nah ini arahnya semua menginduk ke bisnis. Misalnya membaca buku itu motivasi, inspirasi, bisnis. Kan gitu ya, ujungnya ke iya, bisnis. Kemudian mengikuti seminar dan sebagainya untuk bisnis lagi. Ujungnya ke bisnis lagi kan. iya, Nah kemudian menonton video juga bisnis lagi. Jadi berkali-kali itu berujungnya ke bisnis petunjuknya. Bertemu ngobrol orang-orang sukses. Nah orang sukses ini biasanya kan pebisnis. Nah, bisnis lagi. Meng-create ide-ide. Ide apa? Ide bisnis. Berorganisasi untuk mencari teman, kenalan, peluang. Bisnis lagi. Mencoba hal-hal baru, hal yang dicoba, bisnis. Oke. Jadi Bapak ini didesain, ditakdirkan untuk jadi pebisnis. Nah, jadi mulai hari ini Bapak harus sadar bahwa saya pebisnis. Kalau latar belakang pendidikan Bapak seperti yang saya baca ini, enggak apa-apa, itu sama kayak saya nyasar. Saya juga jurusannya akuntansi, jadinya parenting. Nah, ternyata accounting itu singkatan. Aku mau jadi guru parenting, accounting. Nah, katanya begitu. Sudahlah, apa yang terjadi ya kita maafkan, memang dunia pendidikan kita kayak begitu. Jadi ya kalau saya lihat Bapak lebih ke apa ya? Pendidikan agama kan ya? iya. Oke. Dan pendidikan agama pun larinya juga ke ekonomi syariah, bisnis lagi. Jadi sebenarnya tarikan bisnisnya tuh tinggi banget. Iya. Tuh.
Mungkin begini maksud Tuhan ya, ketika Bapak diarahkan ke pendidikan agama, ini kalau nanti kaya, ingat-ingatlah gitu ya, jangan lupa. Mungkin lebih ke sana gitu kan, nggak ada yang eh, apa ya sesuatu tuh yang benar-benar tidak berguna kan nggak ada. Hanya memang melenceng daripada yang sesungguhnya Bapak inginkan itu ada, tapi ternyata Tuhan kasih petunjuk di S2-nya Bapak ekonomi syariah. Mungkin suatu saat nanti Bapak bisa menjadi pencipta bagaimana berbisnis dengan ala syariah kan gitu. Nah, kita nggak pernah tahu, tapi sekarang petunjuknya itu udah mengarah semuanya ke bisnis. Jadi kita fokus ke bisnis sekarang. Nah, kalau bisnis di mata Bapak atau di pandangan Bapak itu seperti apa sih yang dimaksud bisnis itu? Kalau bisnis itu dalam pandangan saya ya pertama secara finansial besar. Yang kedua, saya tidak mungkin selamanya dalam hal-hal teknis harus ke depan harus bersistem. Nah, setelah itu saya ingin meng-create yang lain lagi. Pandang saya begitu sih. Tapi diawali karena saya hitung-hitungan ingin mengawali dari hal yang risikonya lebih minim. Sebenarnya saya sudah mulai sih ayah mencoba karena kemarin terakhir saya coba banyak baca-baca dengar video-video tentang properti di kos-kosan dan kos-kosan lah. Nah, coba sama diskusi sama istri. Coba deh kita beli tanah dulu, ya udah beli tanah dulu deh. Mungkin ini bisa nanti ke depan bisa memulai gitu sih atau gimana ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saya kan cuma ingin tahu di pandangan Bapak bisnis itu seperti apa. Nanti kita tukar pikiran. Begini Pak, bisnis itu intinya menjual. Ya, menjual untuk menghasilkan income. Menjual pokoknya. Kalau orang udah ngomong bisnis itu menjual. Nah, tinggal pertanyaannya, yang Bapak mau jual itu bentuknya jasa atau bentuk fisik. Nah, kira-kira selama ini yang kira-kira Bapak sukai kalau berbisnis itu lebih berbisnis menjual jasa atau ada barangnya? Kalau dari perjalanan itu apa ya? Sepertinya saya lebih menyukai yang sifatnya jasa. Contoh sekarang misalkan konsultan pajak ya. Tapi karena ini dari sisi saya nilai dari sisi finansialnya, ternyata lebih lebih worth it dan saya kok sepertinya beruntung tanda kutip ya. Ketika dari sisi jasa secara finansial jauh lebih lebih besar gitu. Karena saya coba dulu beberapa bidang jualan dari ini itu kemudian pernah juga mencoba jadi YouTuber, saya ikut kelasnya di Shopee di marketplace saya juga ikut kelasnya, saya coba berapa bulan betul-betul sampai tidak tidur sebagainya. Kayaknya nggak ada tanda-tanda gitu. Terakhir jasa di perpajakan, nah itu mungkin worth it ya. Saya di bidang jasa, saya makanya bingung ayah ini saya jasa kok barang ya. Tapi barang beberapa kali saya coba gonta-ganti barang, saya bilang sama istri saya beli aja barang terus, kata yang kejualnya nggak nggak terlalu kayaknya nggak terjual-jual gitu. Baik. Nah, berarti ini petunjuknya dari Tuhan, Bapak jasa. Ya, bukan barang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini petunjuk lainnya adalah Bapak memiliki kemampuan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu. Jadi spesialis itu kan keahlian. Keahlian itu kan jasa. Misalnya dokter, akuntan,
kemudian ya termasuk konsultan. Kenapa? Karena yang coba diberikan oleh Tuhan di sini adalah kemampuan pengembangan di bidang soft skill namanya. Ya, soft skill di mana Bapak arahnya itu menyukai keilmuan, dan keilmuan itulah yang nanti akan Bapak jual. Keahlian. Jadi jelas bahwa kayak contoh yang ada sekarang lah yang sudah berjalan, konsultan pajak. Nah, pajak itu kan keahlian, Pak. Dan keahlian itu nggak dimiliki semua orang. Jadi hal-hal yang diberikan oleh Tuhan ini bersifat keahlian, spesialisasi, dan kemungkinan besar soft skill. Dan kalau soft skill itu jasa. Kalau jasa itu ya profesinya memberikan jasa layanan. Nah, tinggal layanan bidang apa yang kira-kira Bapak sukai. Pertama misalnya begini, kalau layanan jelas Bapak akan sangat mengandalkan keahlian, pengetahuan, kemudian update, karena pajak itu update tiap tahun, ganti aturan, update ini, update itu, nggak sama tahun kemarin. Nah, seperti itu. Nah, rasanya Bapak mana yang lebih bahagia ketika membantu orang menyelesaikan kasusnya melalui keahlian Bapak, atau Bapak menjual benda kepada orang lain? Mana kira-kira yang lebih rasanya kok lebih nyaman, lebih enak, lebih asik, lebih menantang? Ya, saya lebih tertantang kalau menyelesaikan masalah itu aja, lebih lebih apa ya, ada apa ya, kalau ada orang kena masalah saya bisa membantu, kemudian keluar masalah itu ada sesuatu yang apa ya, dirasa itu ya enak lah gitu, puas. Cuma saya yang masih ini seharusnya terus terang di perpajakan di bidangnya saya ini ayah yang sebenarnya kurang terlalu menikmati. Kalau saya bisa gitu, cuma saya kayak perlu bidang yang lain deh, kalaupun jasa gitu misalkan. Kurang apa ya, ini kayaknya agak sedikit keterpaksaan kebetulan, atau saya nggak tahu apakah ini penjatuhnya, tapi sejujurnya sebenarnya kurang terlalu menikmatin gitu, walaupun hasilnya menikmatin, tapi bidang pajaknya itu saya kurang prosesnya ya. Justru saya justru di bidang-bidang yang kayak pendidikan gitu, nah ayah, makanya saya juga menyukai buku-buku tentang pendidikan, psikologi perkembangan, itu saya pelajari selain memang untuk anak-anak, untuk keluarga, tapi saya punya passion membaca di situ gitu. Saya bahkan begitu lihat konsultan-konsultan atau konselor-konselor parenting ataupun sebagainya, kadang-kadang berpikir saya mungkin bisa juga ya jadi seperti Ayah Edi contoh, atau seperti yang lain. Saya sempat berpikir begitu. Itu bidang yang menurut saya asik gitu. Apa ya, ada nilai yang value. Kalau di pajak ini kadang-kadang ada sesuatu yang bertentangan value-nya dengan saya, kadang-kadang begitu, sering bahkan begitu. Nah, kalau pendidikan ini kan relatif netral, inilah lebih luas menerimanya. Nah, itu aja sih sebenarnya ya, kalaupun misalkan ijazah. Memang kalau barang sepertinya saya mencoba ini juga, kata istri saya kok kayaknya nggak ini katanya, kalau barang, jual barang, nggak punya keahlian jual barang. Barang ya, benda gitu. Iya, iya. Ini informasi yang sangat berguna sekali, Pak. Karena begini ya, takdir kita itu terletak di hati. Jadi ketika hati kita nggak nyaman, itu bukan takdir kita. Jadi pajak bukan takdir Bapak, meskipun Bapak bisa. Masalahnya Bapak nggak bahagia dan nggak nyaman. Jadi habis ini ya mulai harus berpindah ini pelan-pelan ya. Bukan takdir Bapak bukan di pajak. Jadi jelas ini bukan di situ. Kebahagiaan Bapak nggak dapat nanti. Kalau nggak bahagia nggak jadi orang hebat nanti. Karena Bapak akan perang batin gitu. Bahkan ketika pendapatan Bapak besar, batin Bapak belum tentu bahagia, belum tentu tenang. Dan ini untuk jangka panjangnya nggak bagus. Baik, tadi Bapak menyinggung
Pendidikan. Oke, kita coba dalami pendidikan ya. Pendidikan ini adalah ranah yang sangat luas untuk kita jangkau, tapi Bapak, saya lihat ya di wajah Bapak ketika bicara pendidikan langsung rasanya tuh kayak ada kebahagiaan tersendiri ya. Mengimprove orang, membuat orang jadi lebih sukses, jadi dan sebagainya. Itu juga yang saya miliki. Ketika saya membimbing orang, jam berapapun, hari apapun saya bimbing, maka ekspresi saya akan sama antusiasnya. Makanya orang banyak yang kembali lagi ke saya, merekomendasikan ke saya, karena saya punya hati di sana. Hati itu penting. Nah, Bapak tadi bicara pendidikan. Baik, pendidikan itu adalah membantu orang lain mencapai sukses kan Pak? Dalam bentuk apapun. Nah, kira-kira nih pendidikan yang akan Bapak sukai, apakah di ranah formal atau non formal? Saya dari awal itu di formal itu kurang menikmati. Saya pernah ngajar itu hanya 3 bulan, Ayah. Iya, Masa percobaan, tapi itu saya nggak tahan. iya, Dan saya bukan di tipe mengajar formal. Mengajar saya bisa, karena saya juga basic kebetulan pengajar Quran. Saya menikmatin karena itu non formal, jadi bisa di mana saja dan lebih inilah. Nggak suka yang formal-formal, terlalu ini. Tapi cenderungan saya ini, termasuk kata teman-teman, di malah di apa ya, di manajemennya. Begitu saya misalkan buat lembaga, saya create, saya mengajar dari awal, nanti saya buat tim, apa namanya, mengkaderisasi orang, meregenerasi. Nah, itu yang saya buat biasanya. Dan saya pernah, ini saya ceritakan dulu mungkin Ayah. Saya pernah membuat lembaga, bahkan saya pernah buat sekolah, termasuk pesantren di bidang Quran. Walaupun sudah saya tinggalkan karena ada konflik interest di pimpinan, jadi saya tidak dipakai. Jadi di situ memang peran saya lebih ke meng-create ide, lembaganya, idenya, membangun tim. Setelah bisa berjalan, saya biasanya meng-create ide yang lain di bidang pendidikan yang lain. Nah, itu sampai saya pernah hampir sebelum konflik terjadi di yayasan, pimpinan itu sudah mau perguruan tinggi, cuma sekarang nggak mungkin. Nah, saya di situ gitu. Selama ini peran saya lebih baik di situ. Kalau di mengajarnya justru kurang. Bisa juga mengajar, cuma nggak terlalu ini. Justru di situ. baik. Begini Pak. Yang pertama, ketika Bapak mendirikan atau hubungan profesinya berkaitan dengan pendidikan, maka kelihatannya yang akan cocok dengan Bapak itu adalah pendidikan yang ada hubungannya dengan bisnis. Semua biasanya yang saya create, yang sudah pernah saya lakukan, awal mulanya di bidang pendidikan, ya entah itu sekolah formalnya, entah itu pesantren, pendidikan Quran formal. Tapi saya setelah itu pasti berpikir bisnisnya. Ini setelah pendidikan ini, saya harus menghidupi orang, mensejahterakan orang yang di dalamnya terlibat. Saya harus create bisnis dari lembaga ini. Saya bisa langsung, kalau sudah berjalan, loncatnya ke sana. Selalu begitu. Pikiran saya selalu ke sana. Bisnis apa? Bisnis yang bisa untuk membesarkan lembaga, mensejahterakan orangnya, seterusnya. Biasanya saya selalu bikinnya begitu ya. Ya, baik. Ketika Bapak meng-create lembaga ini, apakah ada keterikatan misalnya harus ada hubungannya dengan agama atau boleh umum? Artinya siapapun boleh masuk ke lembaga Bapak gitu. Bebas, walaupun selama ini karena saya berdasarkan basic pendidikan saya, memang sih sebagian besar ya semuanya yang saya buat memang berkaitan dengan agama. Walaupun sebenarnya saya open aja dengan secara umum. Kalau Selama ini kalau hati Bapak itu pengennya itu untuk umum ya, semua masyarakat terlepas apapun agamanya, atau pengen basisnya agama. Contoh begini ya Pak. Contoh begini ya. Ada bimbel, itu ada bimbingan membaca Al-Quran. Kan sama-sama bimbel. Ya. Terus ada bimbel yang lain, bimbingan untuk masuk perguruan tinggi. Itu kan umum. Yep. Rasanya Bapak lebih
kepikiran untuk yang sifatnya umum bagi masyarakat atau yang ada hubungannya sama agama? Eh, Selama ini selalu terarah ke sesuatu yang ada kaitan dengan agama. Saya nggak tahu juga itu. Dan Sehingga itu Bapak bahagia? saya betul-betul saya nikmatin kalau itu semuanya. Oke, baik. Kalau seandainya saya tanya, lebih tertarik mana? Membuka bimbel membaca Al-Quran atau bimbel masuk ke perguruan tinggi? Kalau suruh milih, iya bimbingan belajar Al-Quran. Tapi ada kadang-kadang ada pikiran saya kalau di sisi orientasi bisnisnya, bisnis juga untuk bimbingan masuk perguruan tinggi nih ada sisi bisnisnya gitu juga. Tapi secara ini di awal ya lebih cenderungnya memang yang berkaitan dengan agama ya, Oke. cenderungnya. Nah, jadi Bapak ini adalah pencipta sistem kelihatannya ya Pak ya. Ya dulu ketika di kuliah itu saya pernah berikan organisasi dan itu saya create mulai AD-ART-nya, gimana organisasinya, bentuk pengurusannya sampai orangnya, sampai ke bawah. Nah, itu memang Berat- begitu ya ya. Nah, berarti Bapak pencipta organisasi bisnis. Oke. Sekarang pencipta organisasi bisnis yang ada hubungannya sama edukasi. Misalnya begini ya, saya punya teman di Bali punya lembaga edukasi namanya Anemon. Anemon itu adalah lembaga kayak mengajari anak-anak usia dini membaca tapi dengan metode yang menyenangkan. Main, eh, pokoknya anaknya seneng lah, nggak seperti tertekan kayak anak belajar membaca di sekolah. Nah, jadi prinsipnya adalah sebenarnya Bapak itu bisa seperti itu dengan menganalisis masalah, Pak. Karena Bapak kan tipenya analisis ya. Jadi nggak perlu rumit-rumit, itu idenya sederhana. Sederhana begini. Dia cuma melihat bahwa anak-anak itu kalau sekolah perlu bisa membaca. Oke, satu. Terus yang kedua, membaca itu adalah hal yang memberatkan anak, membebani anak, apalagi kalau caranya salah. Akhirnya dia menjadi jembatan untuk masalah itu. Jadi yang pertama, dia menjembatani anak sekolah harus bisa baca. Yang kedua, dia menjembatani belajar baca itu menyenangkan. Dan itu jadi, Pak. Jadi seperti itu, dan dia create sistemnya, mulai dari organisasinya, rekrutmen gurunya, pelatihan gurunya, pembukaan cabangnya, semualah karena dia buka franchise kan. Dan sekarang ini kan zamannya franchise. Nah, saya melihat bahwa mungkin Bapak juga diberikan kemampuan seperti dia. Jadi apa yang perlu Bapak lakukan setelah ketemu saya ini adalah mengamati problematik apa yang muncul di pendidikan. Sama sebenarnya begini ya, sesederhana itu Gojek menjadi besar seperti sekarang, asetnya triliunan, 11 triliun Gojek. Ya, makanya siap-siap nanti punya uang 11 triliun, Pak. Amin. Ya. Gojek itu dia mengamati masalah yang sangat remeh-temeh, yang orang lain juga sebenarnya tahu itu, cuma nggak eksekusi, kepikir-kepikir tapi nggak berani eksekusi. Gojek lah yang eksekusi. Kita tahu bahwa setiap komplek di depannya ada tukang ojek. Kita tahu bahwa angkutan yang fleksibel itu ojek. Tapi nggak ada yang mempertemukan antara yang butuh ojek dengan penyedia jasa ojek. Maka dibuatlah organisasi yang mempertemukan mereka. Buat saya itu ide remeh-temeh tapi brilian. Kenapa? Kalau kita bicara mendirikan bisnis ala taksi Bluebird, Pak, itu modalnya berapa? Harus punya mobil, harus punya tempat, harus begini dan sebagainya. Itu semua dipangkas habis oleh Gojek. Dia nggak perlu modalnya yang beli motor ya yang punya. Kemudian dia nggak perlu parkiran karena
nanti pulangnya ke rumah masing-masing. Dia nggak perlu perawatan karena yang rawat yang punya motor. Dia cuma berbagi aplikasi udah gitu bagi hasil. Kurang cerdas gimana Pak? Itu adalah usaha yang modalnya paling sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Yang capek yang Gojek, yang ngerawatin motor yang Gojek. Tapi begitu bagi hasil, dapat uang bagi hasil aja Bapak. Dan orang butuh itu. Dan nggak bisa disangkal gitu. Nah begitu ada Gojek baru yang lain ngikutin kan. Ya kita lihat. Jadi ini kalau saya lihat Bapak belum ketemu bidangnya tapi sudah ketemu caranya. Nah cara inilah yang penting Bapak ketahui karena selama ini Bapak nggak ketemu caranya. Jadi nggak tahu harus mulainya dari mana. Dan memastikan di bidang apa. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan semua yang saya terima, yang saya dapatkan dari informasi yang Bapak sampaikan baik tertulis maupun diskusi ini. Jadi tugas Bapak sekarang bayangkan aja lah seperti siapa Pak Menteri Muda itu, Pak Menteri Nadiem lah, Pak Nadiem Makarim. Bapak sekarang harus jadi seperti Nadiem Makarim. Orang yang mengamati isu-isu sosial. Di mana di sini ada problem, kemudian di sini ada problem, tapi belum ada yang ngasih solusi. Kenapa saya arahkan ke sana, Bapak? Karena semua itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan pada Bapak. Bapak punya kemampuan itu. Pertama, mengamati. Bapak tipenya pengamat. Kemudian menganalisa masalah. Bapak analis tipenya. Dari awal itu udah kelihatan. Menganalisa. Ada masalah, dianalisa. Kemudian problem solving. Bapak sendiri yang mengatakan paling suka kalau bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita menyelesaikan masalah yang ujungnya menjadi lahan bisnis. Gojek adalah contoh yang paling gampang untuk Bapak ingat nanti. Nadiem apa yang dia lakukan? Mengamati. Ketika ada orang cari ojek susah, aduh, ibu cari apa misalnya? Saya lagi cari ojek, udah berapa lama nunggu? Setengah jam, belum dapat. Oke, masalah. Jadi ada orang perlu ojek, tapi nggak ketemu sama tukang ojek. Terus ada lagi tukang ojek mangkal. Bang, sehari dapat berapa treat nih biasanya kalau narik ojek di sini, gitu kan? Ya tergantung hari, kalau lagi rame ya bisa 5, tapi kalau enggak kadang-kadang 1 aja susah. Nah masalah buat dia. Berarti sebenarnya ada peluang kalau mereka berdua bisa ketemu, kan itu. Tapi apa yang bisa mempertemukan dia? Nah itulah tugasnya Pak Endang. Itulah Bapak dikirim ke dunia ini untuk melakukan hal seperti itu. Apalagi Bapak dikasih juga kemampuan dan suka mencatat. Ada apa dicatat, apa dicatat. Berikutnya lagi Bapak menyukai ide-ide bisnis. Wah udah luar biasa banget lah. Kalau bahasa saya kalau disederhanakan, Bapak adalah Nadiemnya Kalimantan deh gitu. Cuma memang kita belum dikasih clue sama Tuhan nih apa nanti temuannya. Tapi dikasih clue sama Tuhan, Bapak itu siapa? Bapak itu ya Nadiem lah. Nanti satu Nadiem nanti akan ada orang terkenal berikutnya namanya Endang. Dengan ide bisnis yang spektakuler. Yang remeh-temeh tapi angkanya 11 triliun. Itu dulu asetnya. Nah nanti kalau misalnya Bapak perlu membuat aplikasi ya tinggal cari orang yang jago aplikasi aja minta dibuatin kan. Tapi yang mahal itu ide bisnisnya Pak. Apakah Nadiem itu bikin aplikasi? Enggak, dia bukan jagoan komputer dia. Dia sekolahnya sekolah bisnis. Kalau Bapak sekolahnya agama tapi otaknya bisnis.
Jadi kata Tuhan, biar nanti kau jadi bisnismen, tahu rambu-rambunya halal haram gitu. Ya, asik ya Pak ya, udah mulai kebayang ya? Iya, iya, iya. Ya, oke. Jadi, kenapa saya bilang Bapak ini harus sukses? Yang pertama, Bapak punya istri bekerja, itu adalah modal dasar, Pak. Karena kalau sampai istri kita nggak bekerja, di mana penghasilan cuma satu datangnya dari suami, itu akan membuat kita ngeri-ngeri sedap kalau coba-coba, Pak. Korbannya anak kita, keluarga kita. Kenapa? Karena bayaran listrik nagih tiap bulan. Makan 3 kali sehari, kan itu harus dipikirkan sebelum kita coba-coba hal baru. Karena yang namanya coba hal baru itu kan kita turun ke nol lagi untuk income. Nggak mungkin misalnya akan dapat seperti Bapak jadi konsultan pajak. Pasti turun. Tapi turunnya nggak lama kalau kita betul-betul menyukai itu dan menekuni itu secara serius. Tuhan sudah kasih kemampuannya. Dari awal saya sudah menyebutkan Bapak seorang analis, melankolis. Analis yang sangat detail, pengamat dari matanya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah Bapak mau mulai dari mana? Dari daerah Kalimantan dulu deh. Bapak di mana? Samarinda? Samarinda. Ya, Samarinda dulu. Apa yang Bapak lihat di Samarinda ini ada masalah tapi belum tersedia solusinya? Pasti banyak. Banyak hal-hal remeh-temeh yang kalau kita solusikan itu jadi ide bisnis besar. Termasuk teman saya yang di Bali ini. Kurang sederhana gimana? Orang ngeluh, ibu-ibu ngeluh gitu ya. Orang ngeluh. Ini anak SD sekarang masuk harus bisa baca, kan begitu ya? Iya, betul. Tapi pertanyaannya, orang hanya berhenti mengeluh atau dia justru punya ide bisnis dari keluhan orang. Nah, Bapak itu diciptakan oleh Tuhan untuk yang kedua, menciptakan ide bisnis dari keluhan orang. Nah, anak SD harus bisa baca. Udah kemudian kalau kita ajarin baca di rumah, aduh susahnya minta ampun. Dia lari sana, lari sini, nggak mau. Nah, karena kita nggak punya skill untuk mengajari mereka baca secara menyenangkan. Akhirnya dia coba kawinkan itu. Menyediakan namanya bimbel membaca anak usia dini, namanya Anemon. Ya kalau nama bebas kan, terserah kita. Tapi ide mengawinkan ide bisnis itulah. Ya sekarang rebutan Pak. Rebutan di Bali itu. Karena memang itu problem sejuta umat. Jadi sebenarnya siapakah Bapak? Bapak adalah pencipta bisnis atau business creator. Contoh yang besarnya siapa business creator tuh? Khairul Tanjung, Pak. Seperti itu. Ya Bapak nanti mau sebesar Khairul Tanjung atau lebih besar ya silakan. Tapi saya berani mengatakan dengan semua data yang saya analisa, yang saya pelajari, informasi yang Bapak sampaikan, Bapak itu adalah a business creator. Profesi Bapak ya. Siap. Dan nanti yang namanya business creator itu nggak cuma satu loh, siap-siap loh. Bapak itu nanti akan punya banyak business creation. Kenapa? Karena problem itu nggak pernah berhenti, Pak. Seperti itu. Dan saya yakin kalau ini yang Bapak lakukan, pertama, Bapak akan sangat suka sekali mengerjakannya. Nggak ada perang batin, karena kita tidak berhadapan dengan peraturan dan ngakal-ngakalin peraturan. Jadi uang yang kita terima itu menenangkan, Pak. Apalagi kalau bisa memfranchise-kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pasti ketika saya ngomong begini, Bapak udah mulai itu pikirannya menerawang kemana-mana ya. Badannya di sini tapi pikirannya nggak di sini.
mulai nanti mengamati masyarakat di Samarinda, ada problem apa di sini. Kita lihat begini, kita mulai sekarang peka. Tadi saya bilang, Bapak mudah tersinggung, sisi positifnya peka. Nah itu dikasih sama Tuhan, bukan kebetulan, ada maksudnya Pak. Maksudnya apa? Untuk Bapak bisa menggunakan kepekaan Bapak dalam melihat masalah sosial. Kemudian Bapak juga diberikan kemampuan untuk menganalisa atau mengamati berdasarkan kepekaan itu, terus mengubahnya jadi peluang bisnis. Nah, kata Tuhan, biar ini jadi kenyataan dan terwujud, maka dikasihlah istri Bapak yang sekarang bekerja. Nah, kamu kerja dululah sekarang gitu. Nanti ketika suamimu switch profesi, paling enggak rumah ada yang backup, ada yang bayar listrik, ada yang beli beras, aman lah kira-kira gitu, untuk pangan sama sandang. Nah ketika itu Bapak mancing, namanya orang usaha itu kan seperti orang mancing Pak. Kita mungkin bisa dapat ikan yang besar, yang harganya mahal, tapi kepastiannya tidak 100% seperti orang bekerja. Orang bekerja pasti penghasilannya, tapi tidak pasti jadi orang kaya kan gitu. Ya seumur hidup nambahnya sedikit kan gitu. Tapi pasti biarlah istri kita yang memberikan kepastian. Nah Bapak sebagai suami yang memberikan kekayaan. Jadi hidup Bapak konsepnya jadi berubah, pasti kaya gitu. Hidup penuh kepastian dan pasti kaya. Ini sangat menginspirasi loh Pak diskusi kita ini ya. Khususnya bagi orang-orang yang mengalami seperti saya dulu dan Bapak sekarang. Ngomong-ngomong, boleh nggak ini di YouTube kan? Wah, kalau di YouTube kan akan banyak yang berdoa dan terinspirasi. Tapi ini adalah hak Bapak untuk mengatakan boleh dan tidak boleh. Silakan Ayah, kalau saya tidak terlalu ini. Nggak masalah Siapa ya. tahu, Siapa tahu jadi berkah. amin. Ya tuh, siapa tahu ada nasibnya lebih banyak dulu seperti saya. Ya, saya yakin Pak, yang seperti Bapak ini ada banyak. Tapi yang dikasih tahu sama Tuhan ada Ayah Edi, nggak banyak, itu masalahnya. Makanya masalah saya itu di tangan Bapak bisa jadi peluang bisnis. Yang butuh Ayah Edi banyak, tapi yang tahu Ayah Edi nggak banyak. Nah Bapak nanti buat bisnis gimana supaya yang butuh pada tahu Ayah Edi, kan sama kayak Gojek. Bisa juga itu Ayah. Bisa tinggal Bapak formulasikan. Dan itu keahlian Bapak. Mungkin Bapak bisa bekerja sama Ayah Edi. Nah, Ayah, itu saya sempat punya... terpikir. Ya silakan Pak. Mohon maaf penyela ya. Sempat terpikir juga begitu sebelum sesi ini. Iya betul Pak. Saya juga udah mikir, tapi saya eksekusinya lambat. Kenapa eksekusinya lambat? Saya karena tidak diberi kemampuan seperti yang diberikan Tuhan pada Bapak. Menganalisa, memformat sampai semua sistemnya jadi. Saya ini dijadikan Tuhan sebagai orang konsultannya gitu Pak. Jadi nggak dilengkapi sampai ke sana-sana gitu. Oh create begini. Nah mungkin perlu dipertemukan dengan orang yang memang profesinya itu. Ini Ayah Edi nih banyak nih yang cari sebenarnya, banyak yang membutuhkan, tapi sedikit yang mengetahui. Terus gimana caranya supaya kayak Gojek? Yang membutuhkan mengetahui. Siap. Apakah dibuat aplikasinya kah atau apa? Idenya yang belum muncul Pak. Tapi kira-kira sesederhana itu. Dan Bapak bisa mulai dari sini proyeknya kalau mau. Sambil ngerjain pajak, pelan-pelan. Kalau ini sukses, jalan. Nanti Bapak buatlah sistem bisnisnya seperti apa, platformnya seperti apa. Kalau pakai aplikasinya kayak gimana, profit sharingnya seperti apa. Nah itulah kenapa Bapak dilengkapi sama Tuhan suruh belajar agama. Supaya nanti kalau profit sharing adil gitu. Kemudian kalau profit sharing jujur. Nggak ada yang kebetulan Pak, Tuhan itu luar biasa. Maha baik Pak, cuma kita nggak peka aja. Mungkin kan selama ini kalau Bapak mikir, aduh saya kayaknya nyasar sukanya bisnis kok sekolah agama. Gitu. Kalau saya mikirnya nggak begitu sekarang. Ini apa nih maksud Tuhan kok orang dibelokinnya ke sekolah agama baru otaknya bisnis. Iya. Kebayang ya Pak ya?
Bayang, bayang. Nah, habis ini otak Bapak akan jalan sendiri nih. Iya juga ya, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak saya duplikasi model ojek tapi pakainya Ayah Edi? Entah nanti ada Nah, aplikasi kah, entah ada broadcast system kah, saya nggak tahu, itu nggak kepikir. Tapi Papa pasti kepikir. iya, iya. Iya, ya, saya memang sudah kepikir sebelum sesi ini. Karena Nah, ya Kalimantan khususnya Samarinda juga, ya, Kalimantan Kaltim lah. Saya lihat masalah pendidikan kita ini ya perlulah pencerahan lah paling tidak seperti itu. Khususnya eh, di anak lah. Saya sendiri pun kan ya sangat kesulitan. Cuma alhamdulillah begitu mendengar ceramah apa ya rekaman-rekaman ayah sama buku cukup inspirasi. Jadi saya bisa mulai membuat perencanaan lah buat anak-anak. ya, dan ide-ide misalnya YouTube saya kan sudah banyak. Tinggal Bapak pikirkan gimana caranya membroadcast YouTube ini se-Samarinda dulu deh. Iya, iya, iya. Karena kalau kita bicara Samarinda aja ada berapa banyak populasi di sana dan berapa banyak orang yang nyasar dan berapa banyak lagi orang tua yang ingin anaknya nggak nyasar kan gitu. Itu dia ya. Masalahnya kan tidak semua orang seberkah Bapak. Ketika nyasar, Tuhan punya cara gimana supaya Bapak kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Dikasihlah istri bekerja, kemudian dikasihlah segala segenap kemampuan ini, kemampuan yang luar biasa. Ini apa ya, berkah yang tak terhingga kalau menurut saya. Ini adalah emas terpendam. Mungkin kalau hari ini kita nggak ketemu, nggak tahu Bapak itu memendam emas dan terus bingung. Pajak apa-apa ya, ini apa-apa ya, dan sebagainya. Ternyata Bapak bukan itu semua, Bapak adalah creator bisnis. Semua yang diberikan Tuhan pada Bapak itu adalah modalitas untuk memulai. Mulai dari mana? Mengamati. Bapak pengamat. Peka. Bisa melihat masalah, peka. Gitu. Bahkan inspirasi Bapak kepikir tadi aja datangnya dari mana? Dari Tuhan juga pasti. Mau konsultasi udah kepikir, wah ini bisa jadi bisnis juga ini. Tinggal dibuat formatnya seperti apa. Kalau saya welcome gitu ya. Kenapa enggak kalau misalnya Bapak bisa membantu saya dan saya bisa membantu Bapak dan ini menjadi sebuah income, kan berkah gitu ya. Dan Bapak kan memang bahagianya begitu kan. Usaha-usaha yang hubungannya sama pendidikan, yang berkah, yang ada konflik kepentingan, apalagi konflik pelanggaran kan gitu. Berat Pak, konsultan pajak berat Pak. Saya Ya, merasakan juga ya. iya, bukan berat dihitung-hitungannya loh. Kalau hitung-hitungannya kan ya itu udah formalnya formatnya udah ada, udah jelas gitu. Tapi proses tawar-menawarnya yang berat Pak. Ya, selalu ada pertanyaan bagaimana kalau kan gitu ya Pak ya. Mungkinkah gitu, udah kayak lagu Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi pesan Tuhan tuh sangat dalam sekali. Eh, Kata kunci sukses itu adalah bisa dipercaya Pak. Jadi tolong digarisbawahi. Selama Bapak berbisnis harus bisa dipercaya. Kalau sekali kita tidak bisa dipercaya, seumur hidup kita berat Pak. Kenapa? Karena dunia ini kecil Pak. Dunia ini kecil. Orang ketika nggak bisa dipercaya, itu broadcastnya cepat banget. Gitu. Apalagi kalau kita udah punya blessing, berkahnya di bisnis. Nah, Bapak pasti tahu kan fair sistemnya seperti apa, apalagi S2-nya ekonomi syariah. Proses berbaginya seperti apa, yang adil seperti apa, yang halal seperti apa. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Kebayang ya? Insya Allah pelan-pelan kebayang. Ya, rasanya udah nggak sabar nih memulai. Nah, karena Bapak punya rekamannya, nanti pembicaraan kita ini didiskusikan sama istri. Karena sukses itu adalah kerjasama bareng suami istri. Nggak mungkin kalau nggak bekerja sama satu keluarga bisa menggapai sukses dengan cepat.
Kalau diceritakan sama Bapak sangat terbatas nanti kan yang diingat gitu. Makanya tadi di awal saya bilang wah ini harus direkam loh Pak, ini penting banget gitu. Kalau misalnya Bapak nonton berdua kan nggak ada yang kejeda, nggak ada yang kepotong. Dia dapat dari sumber pertama yang menjelaskan dan lebih lengkap. Nah tinggal Bapak berdua, nah ini loh ternyata saya adalah seorang bisnis kreator. Semua kemampuan saya miliki. Nah tinggal mulai sekarang sambil pelan-pelan dipajak yang sudah jelas itu bukan dunia saya. Pelan-pelan saya coba nyambi, ngurangin yang porsi dipajak, banyakin di business creation. Datang lagi yang baru, Bapak ngeliat, wah ini lagi. Nanti ingat-ingat nih kata-kata saya, Bapak nanti akan jadi orang yang sangat sensitif sekali ketika melihat masalah. Ini unsur bisnisnya di mana nih? Gitu. Jadi nggak salah kalau Bapak bercita-cita ingin jadi orang kaya sekali. Karena kalau udah kreator bisnis, ya wah satu bisnis aja bisa bikin kaya apa, apalagi kreator bisnis Pak. Nah masalahnya Bapak ini beda sama Hairul Tanjung ya. Kalau Hairul Tanjung itu kan meng-create sesuatu yang sifatnya besar-besar yang sudah umum ya. Televisi udah umum, bank sudah umum, supermarket udah umum gitu. Jadi itu persaingannya berat. Nah, tapi kalau Bapak ini kan semuanya fresh ide, Pak, ide baru. Yang peluangnya masih sangat tinggi. Ketika nanti ditiru orang tinggal jual saham, IPO kayak Gojek. Sahamnya dijual, orang beli, nah yang Nadimnya mikir bisnis apa lagi nih yang mau di-create. Kan begitu, Pak. Gimana uangnya nggak berlipat? Dari kreasi Gojek dia sendiri dapat, terus create baru lagi, create baru. Ya memang nanti harus hati-hati dan Bapak dikasih kan kehati-hatian itu. Jadi nggak sembarang create karena ada resiko nggak berhasil juga kan gitu. Nah seperti itu, nanti rundingan sama istri. Saya pikir istri pasti bahagia sekali setelah tahu ini ya. Gitu, dan akan support sekali. Nah baru kita nanti berhitung Pak biasanya. Berhitung bahwa pengeluaran sebulan berapa sih angka-angkanya. Yang kita bisa backup berapa. Nanti kalau saya udah sama sekali nol penghasilannya gimana. Dan berapa lama prediksi dari nol ke angka sekian. Kan itu bisa dihitung Pak. Bisa diprediksikan dan itu memang kesukaan Bapak di sana. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Nah, sekarang matanya berkedip-kedip itu kalau komputer tuh lagi mikir Pak. Kan biasanya CPU kalau lagi kedip-kedip itu lagi kerja dia. Sekarang coba saya pengen tahu apa yang ada di pikiran Bapak ketika mata Bapak berkedip-kedip kayak CPU. Saya yang terbayang tadi begitu Ayah menyebut saya digojekkan tanda kutip tadi, saya udah terpikir di awal, wah ini saya belum ngomong sudah Ayah sudah mengopen, wah ini bisa di follow up kalau Ayah nanti berkenan misalkan. Paling tidak untuk di Samarinda, di kota-kota sekitar Kaltim. Saya memang terpikir juga itu. Daripada mikir dulu yang lain kan, yang dekat gitu ya. Ya, yang ada dulu sebagai first project. Karena first project ini kan harus clear. Ya. Gitu, harus nyata. Pasti nanti setelah itu akan muncul lagi. Percaya sama saya. Dan ini akan banyak Pak nanti Pak. Dan Bapak adalah thinkernya. Ingat ya, Bapak bisnis kreator. Ternyata begitu ya liku-liku hidup ya, sama Tuhan dibelokkan ke sini, dimasukkan ke sini. Ujung-ujungnya ekonomi syariah. Ya itu dia. Saya berpikir memang sejak lama ini saya harus ketemu siapa. Saya sudah bertemu dengan ya di lokal lah di Samarinda. Sudah ketemu ini supaya saya pikir ini tidak membantu saya. Mohon maaf saya tidak terlalu. Akhirnya harus ketemu, ternyata begitu ketemu Ayah Edi. Nah ini saya pingin memfokuskan itu Ayah. Tes saya pernah ada kan, saya kirim itu Ayah, yang tes scan finger itu print Ya, itu kan. fingerprint. Itu fingerprint itu. Tapi kalau terlalu orang Jawa bilang itu gerambiang gitu ya. Iya.
satu gitu. Nah itu juga, wah saya lebih bingung tambah ini. Ya, Ya tadi tipe saya memang harus ada yang dari luar meyakinkan ayah, makanya saya harus ketemu siapa ini gitu. ya, ya, seperti itu Pak. Jadi kenapa banyak orang yang mencari saya? Karena memang selama ini belum ada yang provide Pak. Oke, fingerprint, ya mereka banyak yang provide. Tapi keluhannya adalah fingerprint itu cuma ngasih bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Lah kita bingung lagi kan. Iya. Justru yang kita harapkan tuh saya mestinya kemana? Bukan bisa jadi ini, bisa jadi ini. Bahkan event tes minat bakat juga sama ujung-ujungnya. Ya bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah bukan itu loh yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan seperti hari ini Pak, Bapak. Saya ini harusnya seperti apa? Bisa jadi apa? Apakah selamanya saya akan coba-coba? Iya. Sedangkan buat anak aja nggak boleh coba-coba Pak. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya. tapi ketika mengerucut ke satu titik bisnis kreator, oke, 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 kan jelas gitu bahwa saya pencipta ide bisnis untuk jadi bekerja. Siapa contohnya? Sederhananya ada Nadim udah. Ya, Pak Nadim itu kan masih muda ya, saya panggil Nadim aja ya, Mas Nadim lah kira-kira. Kan seusia Bapak juga itu Pak Nadim. Iya, iya. Ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Orang yang selalu mengamati masalah sosial, di mana ada kebutuhan, tidak ada penyedia. Nah, kok cocok banget gitu ya. Bapak di bisnis kreatornya, ya saya penyedia, tapi yang butuh nggak pernah tahu tuh Ayah Edi ada gitu. Nah kalau sampai dia tahu, pasti mau Pak. Seperti Bapak juga. Pak Yadi ini saya udah buka ini ya ceramah-ceramah atau rekaman di YouTube, ya mohon maaf parenting atau sebagainya. Apa namanya, sangat spesial unik sendiri gitu, maksudnya ini nggak ada di Indonesia nih yang lain gitu. Dan saya pikir ini perlu betul-betul di apa ya, menjadi pencerahan lebih luas lah ya. Sayang sebenarnya apa namanya, kalau manfaatnya lebih banyak gitu nah untuk Ya, memberikan orang manfaat tua. lebih luas, lebih besar. Ini jujur aja Pak, di Amerika Hmm. konsultasi ke saya banyak Pak anak-anak dari Amerika ya. Amerika, Australia, bahkan sempat kemarin dari Norwegia, dari Belanda. Belanda sampai datang ke Indonesia dan sebagainya. Karena saya tahu ini yang butuh banyak gitu. Bahkan negara maju seperti Amerika konsultasinya ke Indonesia kan rekor Pak, orang Indonesia dikonsultasiin sama orang Amerika gitu. Luar biasa. Iya, iya, iya. Australia udah berapa orang yang seperti Bapak ini. Cuma kan ada yang boleh ditayangkan, ada yang enggak Hmm. Iya. gitu. Tapi ada yang Australia yang ditayangkan tuh yang anak muda tuh, kalau Bapak lihat nanti di YouTube saya dari Australia, ya seumuran Bapak juga yang nyampe Australia bingung harus ngapain. Cuma cita-citanya pengen adu nasib ke Australia, tapi di Australia harus ngapain bingung. Nah setelah ketemu jelas banget dia harus bagaimana, bagaimana. Detail banget. Iya, iya. Nah sekarang sudah, Bapak sudah punya kepastian apa yang harus dikerjakan, tinggal dimulai Pak. Dimulai, nanti dihitung titik kritisnya di mana. Cuma Bapak ini perpindahannya shiftingnya agak nyaman ketimbang saya dulu. Maksud saya begini, shifting Bapak nggak harus mendadak. Kan konsultan pajak itu kan bukan pekerjaan rutin 9 to 5 Pak. Jadi bukan Ya, kayak itu kerja ayah. kantoran. Jadi Bapak bisa tinggal membagi waktu kapan ngerjain pajaknya, kapan ngerjain ini. Jadi sangat fleksibel sekali gitu. Ini wah Tuhan maha baik lah untuk Bapak khusus ini. Karena nggak semua orang yang punya apa ya kondisi seperti ini. Gitu. Saya punya yang konsultasi dari Amerika, dari Las Vegas juga kondisinya nggak seperti Bapak gitu. Dan sebagainya. Jadi ada kebimbangan dalam hal memutuskan karena resikonya nggak terjawab Pak. Kalau saya begini maka begini. Kalau saya begini maka begini. Ini baru aja kemarin ada yang konsultasi perempuan juga, dia juga udah kelola bisnis tapi masih bingung harus bagaimana.
Dan ini hasilnya luar biasa juga. Dan bahkan pengen bekerja sama dengan Ayah Edi untuk sesi lainnya, untuk bidang lainnya. Ya saya bilang, kenapa enggak? Kalau memang memberikan manfaat, saya berani mengatakan bahwa kenapa orang masih cari saya setelah 20 tahun saya berprofesi? Ya karena mungkin saya melakukan sesuatu yang unik berdasarkan potensi emas saya sendiri, panggilan jiwa saya sendiri. Dan kalau Bapak melakukan itu dan semua orang itu melakukan itu, maka dia pasti akan jadi unik dan hebat. Karena Tuhan itu menciptakan manusia nggak ada yang sama, Pak. Nggak ada yang sama persis. Semuanya unik. Di sekolah kita disamakan semua. Diseragamkan mulai dari pakaiannya, cara berpikir, cara menjawab, ujiannya, kurikulumnya. Bayangkan, Pak. Tuhan menciptakan unik, manusia menseragamkan. Jadilah akhirnya anak kita nggak tahu harus ngapain seperti saya dulu. Saya jadi akuntan bukan nggak bisa. Bisa tapi nggak bahagia masalahnya, Pak. Mengerjakan sesuatu yang tidak bahagia, beban, Pak. Dan usia 33, masuk 34 saya keluar dari kantor. Keluar, Pak. Mengerjakan apa yang membuat saya bahagia, sampai tetangga-tetangga saya itu ngelihat, itu orang kok jadi pengangguran ya gitu. Bukan saya nggak bisa kerja. Kawan saya tuh nawarin kerja nggak pakai interview karena kebetulan kawan saya udah levelnya GM. Bahkan ada yang sampai director, dia bilang, lu kesini aja. Nggak usah pakai interview lah, gue jaminannya. Tapi nggak tahu ya, buat saya panggilan jiwa itu nggak bisa dihianati. Seperti Bapak juga. Kayak pajak bukan panggilan jiwa, nggak bisa kita berkhianat gitu. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Tinggal habis ini Bapak ketemu istri, tonton bareng, kemudian kesepahaman dulu. Kalau udah paham, baru ya Bapak bikin rencana Bapak apa, step by stepnya apa, mau mulai dari mana dulu, nanti dengan pajak ini seperti apa, proses pengerjaannya gimana, baru akhirnya kita kerja bareng sama istri. Jadi ya saling pengertian satu sama lain. Dan itulah awal jadinya sukses bisnis. Jadi saya selalu berpesan begini ya Pak ya, berbisnislah dengan pasangan kita dalam artian kerja bareng, karena dia adalah rezeki dan berkah bagi kita, satu. Yang kedua, nanti kalau udah sukses ya jangan lupakan juga pasangan kita gitu. Karena kebanyakan orang sukses kemudian jatuh gagal itu lupa sama pasangannya dulu yang berjuang bareng. Gitu. Jadilah tetap rukun. Kalau kita pengen bahagia, kita alihkanlah kebahagiaan kita bukan pada istri semata, karena kan umur nanti akan membuat dia lebih tua dan tidak lebih cantik seperti dulu waktu masih muda. Tapi kan dengan melibatkan anak, kebahagiaan kita tertransfer menjadi bukan kebahagiaan pasangan tapi keluarga, Pak. Nah itu kalau di-maintain baik-baik, jarang pebisnis yang gagal. Seperti itu. Ya biasanya saya selalu berpesan, ya itu aja, jangan lupa gitu. Kita syukuri apa yang ada. Berapa putra-putri, Pak? 3 ya. 3 putra semua atau ada putri? Yang pertama putra, kedua, ketiga putri. Putri. Usia berapa, Pak, anaknya? Kalau yang pertama 12 tahun. Nah, ini nanti juga mau saya ikutkan ya. Cuma videonya tapi belum saya ini. Yang kedua SD 10 tahun sama 8 tahun. Jadi 2 tahun selisihnya. Ya. Ya, kalau Bapak mulai saat ini setelah ketemu saya langsung dieksekusi, maka ketika mereka nanti membutuhkan biaya besar untuk sekolah mereka dan sebagainya, kita sudah bahagia, tenang, gak ada masalah. Karena pengalaman saya dengan bertambahnya usia anak, maka persoalan yang akan muncul adalah biaya, Pak. Iya, iya. Gitu. Apalagi kita tahu pendidikan kita sekarang agak-agak ya seperti inilah gitu. Jadi pendidikan dimahalkan bukan dimurahkan. Tapi kembali lagi kan Bapak dirancang oleh Tuhan untuk tidak berfokus di keluhan. Nah justru di solusinya apa? Unsur bisnisnya di mana dan dikerjakan.
Begitu kira-kira Pak Endang yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada pertanyaan atau masih ada keraguan? Artinya setelah ini kan saya jadi yakin untuk satu fokus di meng-create bisnis berarti ayah ya. Ya, ya, Oke deh. kreator bisnis atau bisnis creator and development. Itu. Ingat Pak Nadim lah. Ya, kalau Pak Nadim dari Jakarta, sekarang Endang dari Samarinda, begitu kira-kira. Amin, amin. Ya, harus punya Oke. keyakinan yang kuat bahwa ya kita juga bisa seperti dia atau mungkin lebih dari dia. Itu. Dan semua hal yang pernah terjadi pada Bapak yang dikira sebelumnya adalah nyasar, sebenarnya bukan nyasar ya. Bukan 100% nyasar, tapi ada maksud Tuhan, ada maksud baik Tuhan. Kalau Bapak ya jelas nanti tujuan Tuhannya adalah kalau meng-create bisnis seadil-adilnya, sehalal-halalnya, karena Bapak diajarin bagaimana caranya. Sedangkan saya dulu nyasar, kenapa saya ambil jurusan akuntansi, ekonomi, kemudian bisnis juga Pak saya. Jurusannya bisnis, tapi jiwanya nggak bisnis. Kan buat saya pada akhirnya nyasar gitu, kenapa kok sekolahnya ekonomi, terus nanti lanjutannya bisnis, terus akhirnya jadi guru parenting gitu. Penting. Kan nyasar kelihatannya. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa tanpa saya sekolah itu, tanpa saya bekerja di perusahaan, tanpa saya melalui semua kenyasaran itu, saya tidak mungkin bisa membimbing Bapak dan anak-anak Indonesia untuk mengetahui profesinya. Bayangkan kalau saya lulusan psikologi, saya cuma tahu psikologinya. Bayangkan kalau saya misalnya lulusan S1 pendidikan, SPD dan sebagainya. Saya cuma tahu teori pendidikan. Sedangkan yang dibutuhkan oleh klien-klien saya termasuk Bapak ini realita di lapangan seperti apa? Eksekusi lapangannya seperti apa? Ini hidup bukan teori lagi. Hidup ini adalah eksekusi dan praktek. Dan karena saya melalui semua kenyasaran itu, saya bisa menyampaikan ini semua berdasarkan pengalaman ke Bapak. Dan Bapak bisa mencernanya dengan segamblang-gamblangnya. Hingga hilanglah semua keraguan. Begitu kira-kira Pak Endang. Jadi ya nggak ada yang nyasar benar-benar ya. Ada maksud Tuhan. Salah. Ya, Ya, begitu kira-kira Pak Endang. Kalau boleh tahu nih Pak, khusus untuk sesi ini, kesan apa yang Bapak rasakan sebelum dan setelah proses konsul ini? yang jelas keterarahan aja Pak. Ya, itu yang memang saya inginkan dari sejak lama nih. Keterarahan, fokus, jadi mantap gitu, jadi yakin. Sekarang udah mantep ya. Ya, Berarti keinginan dan harapan Bapak tercapai ya ketemu saya ya. insya Allah. Ya, baik.